kita masuk, teman-temannya Masuk semua. Alhamdulillah kalau sehat semua. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa di kelas ini? Ila. Kamila, silakan dipimpin teman-teman yang lain. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum itu kita nyanyi lagu maju tak kita dulu ya. Bisa berdiri sebentar. Terima kasih anak-anak. Jadi pembelajaran kita hari ini Ibu akan menjelaskan tentang diagram batang. Tapi sebenarnya Ibu mau tanya dulu, apakah anak-anak di pertemuan kemarin ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Ya, Rizka apa? Piktogram, Bu. Piktogram itu apa kira-kira? Cara penyajian data yang menggunakan simbol. Iya, kita kemarin sudah belajar tentang tabel frekuensi, piktogram. Jadi piktogram itu adalah cara menyajikan data dalam bentuk simbol. Ada yang masih ingat maksudnya bagaimana? Pasti sudah lupa ya kalian. Nggak belajar ya tadi malam? Kalau piktogram, misalkan apel ya. Ini kita menggambar apel. Ini namanya piktogram, maksudnya dalam bentuk simbol. Datanya, jumlah apelnya kita gambarkan dalam bentuk simbol atau gambar apel. Ini kita hitung 1, 2. Apelnya ada berapa? 2. Wah, kemarin kita belajar tentang piktogram. Kalau sekarang kita mau belajar tentang diagram batang. Anak-anak ada yang tahu batang, ada gambar batang. Terus tingginya itu beda-beda. Ada yang pernah lihat nggak? Beneran. Di mana? Di hutan. Oke. Jadi kenapa Ibu kok tanya begitu? Karena itu berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Ibu harap nanti anak-anak dapat menyajikan data dalam bentuk diagram batang secara tepat. Anak-anak juga dapat menginterpretasikan diagram batang, menginterpretasikan data dari diagram batang. Anak-anak Ibu harap nanti bisa berkontribusi dalam kelompok dan berpikir kritis dalam membuat proyek. Jadi nanti anak-anak untuk membuat proyek sederhana. Terus Ibu juga berharap anak-anak bisa menyajikan sebuah informasi secara terstruktur. Jadi itu pembelajaran kita hari ini ya Ibu. Anak sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Beneran? Oke, kita masuk ke materi. Jadi tadi kan tanya, pernahkah kalian melihat gambar yang berisi batang-batang yang tingginya berbeda-beda? Ada yang pernah, ada yang belum. Mungkin kalian masih bingung ya, maksudnya apa sih kok batang bentuknya berbeda-beda? Jadi maksudnya itu adalah ini anak-anak. Ini namanya diagram batang. Jadi ada batang yang berwarna biru muda, biru tua, itu namanya batangnya. Kalau keseluruhannya ini namanya diagram batang. Lalu mungkin kemarin kita sudah belajar tentang piktogram ya. Jadi kita menyajikan suatu data dalam bentuk simbol atau gambar atau ukurannya dalam bentuk tabel. Untuk kali ini, kenapa kok kita belajar diagram batang? Karena ketika kita membaca data, kalau kita hanya mengandalkan piktogram, data hal frekuensi saja, itu akan sedikit sulit. Tapi kalau kita belajar tentang diagram batang hari ini, itu akan mempermudah kita dalam membaca data. Misalkan, kalau ada apel, ini ada 2 apel ya. Terus misalkan Ibu gambar ada 10 apel. Itu kan harus hitung dulu. 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi kalau pakai diagram batang, itu kita tinggal lihat saja. Misalkan ini, kelas 7A. Itu ada yang bisa melihat ada berapa jumlahnya? 30. Nah, sudah ada tulisannya jumlahnya 30. Jadi kita sudah tidak perlu menghitung lagi kalau pakai diagram batang. Lalu, Ibu akan menjelaskan bagian-bagian dari diagram batang. Yang pertama, judul diagram. Nah, di tulisan jumlah yang atas sendiri itu kita kasih judulnya. Misalkan jumlah siswa-siswi di SDI An Nurul yang rambutnya pendek. Jumlah laki-laki, jumlah
jumlah siswi perempuan di SD Nurul yang rambutnya pendek. Misalkan judulnya itu. Terus lanjut, sumbu mendatar. Ada yang tahu sumbu mendatar itu yang seperti apa? Tidak tahu. Sumbu mendatar itu yang ke samping. Kalau ke atas, ke bawah namanya vertikal. Kalau ini namanya horizontal. Jadi sumbu mendatar itu yang seperti ini. Ini mendatar. Terus selanjutnya sumbu tegak atau vertikal. Itu yang seperti ini. Oke. Untuk sumbu mendatar ini kita kasih kategorinya. Misalkan tadi siswi yang berambut pendek ya. Jadi siswi rambut pendek. Terus kategori yang kedua siswi yang berambut panjang. Rambut panjang ini namanya sumbu apa tadi? Mendatar atau horizontal. Isi dengan kategori yang akan kita cari datanya. Lalu sumbu tegak. Nah, sumbu tegak ini kita kasih skalanya. Misalkan dalam satu kelas itu muridnya ada 10. Nah, kita tulis 1, 2, 3 dan terusnya sampai angka 10. Kalau kita kesulitan terlalu banyak 10, misalkan dalam satu kelas ada 20, kepanjangan itu bisa kita singkat jadi 5, kelipatan 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Seperti itu. Paham anak-anak? Paham. Oke. Sekarang batangnya. Kalau batangnya itu yang berwarna biru ini, itu namanya batangnya. Terus skala yang sudah disebutkan tadi jumlah dari kategori yang akan kita cari datanya. Jadi cara membuat diagram bata yang pertama kita harus mengumpulkan data dulu. Terus kita harus buat sumbu data, sumbu tegaknya, gambar batangnya, dan diberikan judulnya. Sekarang ibu mau anak-anak untuk membuat kelompok, nanti sama-sama dalam kelompok tersebut membuat diagram batang. Terus kalian mau mencari apa? Mencari ini. Ini ibu sudah bagikan. Kelompok 1 nanti makanan favorit teman sekelas kalian apa dan berapa. Terus kelompok 2 hobi teman kalian. Kelompok 3 warna kesukaan. Biar nggak ikut bagi kelompoknya, jadi ini 3-3 aja kan ada 10 siswa. Mbak kita sama Mbak Eci satu kelompok, Mbak Priska sama Mbak Hani satu kelompok, dan tempat ini sudah satu kelompok. Sudah membawa kan yang ibu suruh membawa kemarin spidol ya. Oke, ibu mau setiap kelompok itu ada ketuanya. Tentukan ketuanya, ketua sama teman-temannya musyawarah menentukan job desk masing-masing anak. Jadi ada yang mencari data, menemukan data, ada yang membuat tabel frekuensi, terus ada juga yang siap-siap mengolah datanya di kertas manila sudah dibuat. Ini mau ibu kasih waktu berapa? 20 menit cukup? Cukup. Oke, ibu kasih waktu 20 menit. Silakan anak-anak berpencar ke kelompoknya masing-masing, mencari tahu teman-temannya makan favoritnya apa, mensukannya apa. Memory. Oke, sudah semua anak-anak? Sudah. Tadi ada yang kesulitan apa tidak? Tidak semua ya. Oke, bisa semua. Oke, ibu mau bahanin kelompok berapa? Ya, bisa dipresentasikan ke depan ya. Nanti kelompok 3 dan kelompok 1 gantian. Ya, bertiga juga nggak apa-apa, biar semuanya bisa tampil ke depan. Oke, jadi ini bisa dipresentasikan. Tadi mencari apa? Makanan favorit dari teman sekelas. Ya, oh ini ada suka sate, soto, rujak, ini nasi goreng telur dadar. Ini yang paling banyak disukai teman-teman ini makanan apa? Mie. Oke, yang paling sedikit? Yang paling sedikit soto, rujak, dadar. Oh, berarti rata-ratanya itu ya yang paling sedikit. Oke, tadi sudah benar-benar mencari semuanya sesuai job desk masing-masing. Sudah, Bu. Nggak ada yang diem kan tadi? Nggak ada. Oke, bisa kembali ke tempatnya. Terima kasih ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Diberi apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow.
ya kelompok 2. Sekarang kelompok 1. Keren. Selanjutnya, kan kita sudah berkelompok ya. Sekarang ibu kasih soal KPD, ini kerjakan sendiri-sendiri ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Kerjakan sendiri. Sudah? Terima kasih. Oke. Dari pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, Bu. Ya, yang terbanyak kenapa? Bahasa bagian berikutnya tadi apa saja? Ada Terus ada garis vertikal. Oke, berarti sudah paham semua ya dengan materi yang sudah Ibu sampaikan. Oke, kalau gitu Ibu kasih soal evaluasi. Kerjakan ini juga sendiri-sendiri loh ya. Ya, Bu. Ibu niat nyontek. Bu, ini bagaimana, Bu? Soal evaluasi tidak boleh misalnya lagi, harus dikerjakan sendiri. Sudah anak-anak? Sudah. Ini, Bu. Kasih ya. Ya. Oke. Selanjutnya, Ibu juga ada lagi nih. Ini namanya jurnal refleksi. Jadi kalian tulis nama, tanggal, terus tulis hari ini sudah belajar tentang apa saja. Jujur ya. Ya, Bu. Biar Ibu tahu bisa evaluasi tentang hari ini. Itu Ibu mau bacanya seperti apa. Baik, Bu. Jujur isinya. Ya, Bu. Isinya sudah. Oke, terima kasih ya. Ya, Bu. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ada tepuk semangat velocity. Ada yang tahu? Belum tahu ya. Mungkin Ibu mau contohkan dulu, tapi Ibu mau satu anak maju ke depan dong. Jadi ini ya, tepuknya namanya tepuk semangat velocity. Hu, hu, huha, huha, huha. Well, gitu paham? Paham. Sekali lagi. Sekali lagi, ayo sama bukan. 1, 2, 3. Tepuk semangat velocity. Hu, ha. Huha, huha, huha. Oke, sekali lagi kita sama-sama ya. Lanjut sendiri. Sebelum pulang biar semangat. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat velocity. Hu, ha, huha, huha, huha. Terima kasih, boleh kembali. Oke, pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang pecahan. Jangan lupa materinya di pelajaran kedua. Ibu, ya tadi ini bisa dipelajari ya soal diagram tadi ini ada bahasan bisa dipelajari di rumah. Ya, Bu. Oke, sudah mau pulang? Sudah. Barang-barangnya dimasukkan ke tas terlebih dahulu. Ya, Bu. Oke, kalau begitu Ibu terima kasih atas perhatian anak-anak pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat Ibu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.